Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Zarleni. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul menentukan rute terpendek ke tempat wisata bersejarah di Mataram menggunakan algoritma Dijkstra. Adapun pokok pembahasan saya yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 landasan teori, dan bab 4 metodologi penelitian. Adapun bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah. Kemudian latar belakang dari penelitian ini, yaitu Mataram merupakan salah satu kota di NTB yang memiliki banyak tempat bersejarah yang menarik untuk dikunjungi. Namun, bagi wisatawan asing yang ingin mengunjungi tempat-tempat tersebut, mungkin kesulitan untuk menentukan rute terpendek atau yang lebih efisien sehingga bisa menghemat waktu dan biaya. Maka, algoritma Dijkstra dapat menjadi solusi yang efektif supaya bisa menentukan rute terpendek untuk mengunjungi tempat-tempat wisata tersebut. Kemudian, berdasarkan pokok permasalahan di atas, saya menggali rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana wisatawan menentukan rute terpendek dari objek wisata satu ke objek wisata lainnya. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana menerapkan algoritma Dijkstra dalam menentukan rute terpendek objek wisata di Kota Mataram. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, memudahkan wisatawan untuk menentukan rute terpendek dari objek wisata satu ke objek wisata lainnya. Kemudian yang kedua yaitu menentukan algoritma Dijkstra dalam menentukan pencarian rute terpendek objek wisata di Kota Mataram. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama itu bagi penulis atau bagi saya sendiri sebagai syarat kelulusan atau untuk melengkapi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Yang kedua, untuk melaksanakan penelitian ini diharapkan juga saya dapat meningkatkan pemahaman saya dan pengetahuan saya mengenai masalah pencarian rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Kemudian bagi pembaca itu mempermudah pembaca seperti wisatawan untuk mencari lokasi tempat pariwisata terdekat di Kota Mataram. Kemudian mempersingkat waktu dan menghemat pengeluaran wisatawan. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Dalam penyusunan proposal penelitian ini, lingkup pembahasan saya terbatas pada objek wisata yang saya gunakan merupakan titik atau node pada graf berbobot yang ada pada pencarian rute terpendek. Kemudian hanya akan menampilkan satu rute terpendek. Dan kemudian pencarian rute terpendek hanya akan menggunakan algoritma Dijkstra. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Penelitian dalam bidang pencarian rute terpendek sudah banyak dikembangkan sehingga menghasilkan banyak produk yang baru dan bermanfaat bagi pengguna produk tersebut. Salah satunya yang dilakukan oleh Mas Ri dan kawan-kawan pada tahun 2019. Menggunakan algoritma Dijkstra. Penelitian ini memiliki manfaat yang besar bagi pengunjung, karena wisatawan dapat mengetahui rute terpendek yang dapat ditempuh dari lokasi wisata yang diinginkan. Kemudian penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Harhab dan kawan-kawan pada tahun 2019 berfokus pada penemuan jalur terpendek yang juga menghemat waktu. Hal ini memiliki kepentingan yang signifikan dalam kehidupan perkotaan yang dinamis. Penentuan rute yang efisien juga menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai tujuan. Dalam penelitian ini, algoritma Dijkstra digunakan untuk menentukan titik-titik yang harus dilalui agar dapat mencapai tujuan dengan jarak terpendek.
Kemudian penelitian selanjutnya oleh Hermanto dan kawan-kawan pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang penentuan rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra pada jalur bus sekolah. Salah satu tujuan optimasinya adalah untuk menentukan jalur terpendek dari jalur bus sekolah. Semakin pendek jarak yang ditempuh akan berdampak pada pengurangan biaya dan waktu perjalanan. Kemudian selanjutnya oleh Setiawan dan kawan-kawan pada tahun 2019. Mereka melakukan penelitian tentang menemukan rute terpendek ke pusat perbelanjaan di Jakarta menggunakan algoritma Dijkstra. Permasalahan dalam memilih pusat perbelanjaan merupakan motivasi utama untuk penelitian ini. Aplikasi ini bertujuan memudahkan pengguna dalam mengetahui dan menemukan pusat perbelanjaan yang berada di sekitarnya. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Ferdiansa dan kawan-kawan pada tahun 2013 membahas tentang penerapan algoritma Dijkstra dalam menentukan rute terpendek untuk pembacaan watermeter induk PDAM Tirta Karta Raharja, Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan data pendukung yang berasal dari informasi pelanggan, termasuk nama dan lokasi pelanggan, serta data koordinat lokasi yang diperoleh dari Google Maps. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi website yang memungkinkan pengguna untuk mencari rute terpendek ke berbagai lokasi pelanggan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu bab 3, landasan teori. Pada bab ini akan dibahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Untuk lebih lengkapnya dibagi menjadi beberapa subbab yaitu yang pertama pariwisata, kemudian Google Maps, dan terakhir algoritma Dijkstra. Kemudian untuk pariwisata. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang melibatkan perjalanan, kunjungan, atau tinggal sementara di suatu tempat yang berbeda dari tempat asal seseorang, baik untuk tujuan rekreasi, liburan, bisnis, maupun pendidikan. Pariwisata mencangkup berbagai aktivitas seperti mengunjungi tempat wisata, menikmati budaya lokal, berpartisipasi dalam kegiatan olahraga atau petualangan, serta berinteraksi dengan masyarakat setempat. Kemudian, ini merupakan beberapa tempat wisata yang ada di Kota Mataram. Di sini saya menggunakan 8 tempat bersejarah berdasarkan sumber dari website dolandolen.com. Di mana yang pertama yaitu Islamic Center atau masjid terbesar di Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang kedua Pura Mayura. Yang ketiga itu Pura Meru Cakranegara. Yang keempat Museum Nusa Tenggara Barat. Yang kelima Kota Tua Ampenan. Yang keenam Pura Batu Bolong. Yang ketujuh Taman Narmada. Dan yang terakhir Pura Lingsar. Selanjutnya yaitu Google Maps. Google Maps merupakan sebuah layanan pemetaan dan navigasi online yang disediakan oleh Google. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mencari lokasi, melihat peta, dan mendapatkan petunjuk arah, menemukan tempat-tempat menarik, dan menggunakan fitur navigasi untuk mencapai tujuan. Google Maps juga bisa digunakan untuk mengukur jarak dari tempat satu ke tempat lainnya. Di sini saya juga menggunakan Google Maps untuk mengukur jarak dari tempat wisata satu ke tempat wisata lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah salah satu metode yang sangat efisien untuk menemukan jalur terpendek dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Edgar White Dijkstra menemukan algoritma Dijkstra pada tahun 1959. Algoritma Dijkstra termasuk dalam algoritma prinsip Grady, di mana pada setiap bobot minimum menghubungkan sebuah simpul yang sudah terpilih dengan simpul lain yang belum terpilih. Tujuan utama dari algoritma Dijkstra adalah mencari jalur terpendek dari titik awal ke titik tujuan dalam graf berbobot. Graf dapat berupa graf berarah maupun graf tak berarah. Kemudian ini merupakan flowchart untuk mencari
diagram untuk mencari algoritma Dijkstra, menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencari rute terpendek, di mana prosesnya dimulai dengan menentukan titik awal atau jarak terpendek antar titik. Kemudian beri label sementara untuk jarak terpendek yang sudah terhubung. Kemudian tentu label permanen untuk titik yang titik yang paling kecil yang sudah terhubung. Kemudian hapus dari daftar tabel sementara. Kemudian cari titik terpendek berikutnya dengan membandingkan jarak menuju node tersebut atau melalui titik yang telah memiliki label permanen. Kemudian jika masih ada titik yang belum terlewati, maka bisa kembali pada proses sebelumnya dengan memberi label permanen untuk titik tersebut. Begitu juga seterusnya sampai tidak ada titik yang belum terlewati, maka prosesnya selesai. Maka akan didapatkan rute terpendek untuk mencapai suatu lokasi. Kemudian ini merupakan bentuk graf berbobot dan jarak antar lokasi yang saya gunakan, di mana titik awalnya itu di sini titik 0, di mana ini merupakan terminal Mandalika Bartais. Kemudian bab selanjutnya yaitu metodologi penelitian, di mana subbab yang akan saya bahas pada metodologi penelitian ini yaitu yang pertama lokasi dan waktu penelitian, kemudian alat dan data penelitian, kemudian prosedur penelitian, dan terakhir jadwal penelitian. Untuk lokasi dan waktu penelitian, di sini lokasi yang saya gunakan yaitu tempat-tempat bersejarah yang ada di Kota Mataram, di mana untuk setiap titiknya bisa dilihat pada gambar ini yang sudah saya tandai dengan yang berwarna kuning. Kemudian untuk waktu penyusunan proposal ini dimulai dari bulan Mei hingga bulan Juni. Kemudian alat dan data penelitian. Di sini software yang saya gunakan dalam penyusunan proposal ini yaitu yang pertama Google Earth. Di sini saya menggunakan Google Earth untuk menandai lokasi-lokasi yang akan saya gunakan sebagai data penelitian. Kemudian saya menggunakan Google Maps untuk mencari jarak antar titik atau jarak antar lokasi. Kemudian saya menggunakan bahasa pemrograman C++ yang bisa dipakai di software apapun untuk proses algoritma Dijkstranya. Kemudian di sini data penelitian yang saya gunakan diambil dari website dolandolen.com yang berupa 8 tempat bersejarah yang ada di Kota Mataram. Kemudian selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Studi literatur digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan melalui referensi seperti buku, jurnal, artikel, dan pencarian di situs internet. Pengumpulan data dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis informasi mengenai tempat-tempat bersejarah yang ada di Mataram. Kemudian berikut adalah pseudocode untuk algoritma Dijkstra. Bisa dilihat di ini. Kita bisa menggunakan ini untuk pada pemrograman C++ untuk menemukan algoritma Dijkstra. Kemudian selanjutnya itu alur penelitian. Di sini langkah-langkah dalam penyusunan proposal penelitian ini yaitu yang pertama pengumpulan data. Data yang saya ambil di sini berupa 8 tempat bersejarah yang ada di Kota Mataram. Kemudian pembuatan graf berbobot. Ini merupakan representasi data yang sudah diambil sebelumnya dalam graf berbobot. Kemudian penentuan jarak terpendek antar node. Ini merupakan kita menentukan jarak terpendek antar node yang saling berdekatan dan terhubung. Kemudian jika semua titik sudah terhubung dan tidak ada yang tidak terlewati, maka didapatkan hasil. Kemudian jika belum didapatkan hasil, maka ulangi pada langkah sebelumnya hingga mendapatkan rute terpendek. Kemudian untuk rencana jadwal penelitian atau pengembangan proposal penelitian ini, yaitu bisa dilihat pada jadwal rencana penelitian. Kemudian ini adalah daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya jadikan referensi dalam penyusunan
proposal penelitian ini. Sekian dari saya.